Sahabat kisah, setelah turunnya wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat merindukan kembali turunnya wahyu. Selama masa menunggu tersebut, beliau masih terus mengasingkan diri di Gua Hira untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Hanya saja, malaikat Jibril belum juga datang untuk mengantarkan wahyu. Hati beliau merasakan kegalauan yang luar biasa. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Gua Hira dan berjalan pulang. Tiba-tiba terdengar suara dari langit memanggil, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Beliau menoleh ke sana kemari, tetapi tidak ada orang. Yang ada hanya gurun pasir dan semilir angin. Beliau pun melanjutkan perjalanan. Tetapi suara itu terdengar lagi. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Lalu beliau pun menatap ke langit. Terlihatlah malaikat Jibril yang menampakkan wujudnya yang asli. Ia membentang di antara langit dan bumi. Sayapnya yang besar memenuhi ufuk timur hingga ke barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terkejut sekaligus takut. Lalu beliau bergegas pulang. Beliau meminta kepada istrinya, Bunda Khadijah, untuk diselimuti. Kemudian Rasulullah berkata, "Selimutilah aku, selimutilah aku." "Suamiku, apa yang terjadi padamu? Berbaringlah di atas ranjang. Aku akan menyelimutimu." Ketika sedang berselimut itulah turun wahyu kedua, surah Al-Muddathir ayat 1 sampai dengan 5. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Sahabat kisah, Jibril adalah malaikat yang bertugas mengantarkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah dengan berbagai macam cara? Bisa melalui mimpi, dengan ilham yang langsung dikuatkan di hatinya. Kadang melalui malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki, atau malaikat Jibril menampakkan diri dalam wujud aslinya. Bahkan terkadang wahyu datang seperti bunyi lonceng. Sahabat kisah, dengan turunnya wahyu kedua ini, Rasulullah langsung memulai dakwahnya. Tahukah kalian apa itu dakwah? Dakwah itu pekerjaan yang sangat mulia. Mengajak orang supaya beriman kepada Allah, berakhlak baik, dan menghormati sesama. Bahkan dakwah itu adalah perkataan yang terbaik, seperti dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh, dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Fussilat ayat 33. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memulai dakwahnya di kalangan keluarga. Orang yang pertama masuk Islam adalah istri beliau sendiri, Bunda Khadijah. Beliau adalah wanita pertama yang masuk Islam dengan penuh keyakinan.
Bahkan beliau berupaya sekuat tenaga untuk membantu dakwah suaminya. Wahai suamiku, engkau adalah utusan Allah. Teruslah melangkah. Aku akan selalu di sampingmu dan mendukungmu. Allah pasti akan menolongmu. Dari kalangan anak-anak, yang pertama masuk Islam adalah... Assalamualaikum sahabat kisah. Bagaimana kisah barusan? Seru kan? Di aplikasi Rumah Kisah ada banyak serial lainnya seperti Sahabat Cilik, Ilmuwan Muslim, dan Sirah Nabawiyah. Yuk, download aplikasinya di App Store dan Play Store. Tetap dengarkan kisahnya di Rumah Kisah.